mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Adik-adik yang terkasih, suster, frater, dan juga kakak-kakak pendamping dan semua yang ada di sini, selamat pagi. Aduh, lemes. Ini mendoanya kurang banyak ya. Selamat pagi. Semangatnya. Terima kasih adik-adik sudah datang di namanya apa? RSM, Rumah Singgah Maria. Karena disinilah kita akan singgah tinggal bersama dengan Bunda Maria dan kita akan berekarisi bersama. Kita sudah melewati tempat yang begitu jauh. Dari bawah parkiran sampai ke sini. Berapa menit? 30 menit. Setengah jam. Sama aja ya, setengah jam 30 menit. Kita memang lelah, tetapi kita merasakan betapa alam ini begitu indah. Alam ini begitu menyenangkan. Maka mari itu, teman-teman yang terkasih, adik-adikku, kita sekarang mempersiapkan batin kita. Kita merenungkan Tuhan itu kok begitu baik kepada kita. Tetapi kadangkala kita berbuat dosa, kita tetap berbuat salah. Kadang kita tidak menghargai alam kita, kadangkala kita merusak alam kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka dari itu, di awal ekarisi ini, mari kita mohon ampun kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas dosa-dosa kita. Teman-teman yang terkasih, adik-adikku, marilah sekarang kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang lemah dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Nabi Yeremia untuk mempertobatkan Israel. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima teguran-Mu agar dapat hidup seturut sabda dan teladan putra-Mu, juga menghargai alam ciptaan yang Kau berikan kepada kami, juga menghargai orang-orang yang Kau berikan pada kami, yaitu teman-teman kami, kakak-kakak pendamping kami, dan juga orang tua kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.
kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau berkenan, jawablah aku. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku. Biarlah aku lepas dari orang-orang yang membenci aku. Umur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu puji. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacita. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang, Dia tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi mereka kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, sebab Yohanes pernah menegur Herodes.
Tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja itu. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik yang terkasih, masih lelah enggak tadi jalan ke sini? Siapa yang setelah jalan jadi lapar? Saya. Wah, itu frater-fraternya lapar. Pasti ya. Kita bisa melihat fraternya kelaparan sampai kurus begitu. Adik-adik yang terkasih, Romo punya tebakan. Ada kuis. Hadiahnya spesial. Nanti minta frater. Nanti hadiahnya ada sepeda di tempat makan mendoan itu. Silahkan kalau mau turun pakai naik sepeda. Pertanyaannya adalah, tadi itu kan adik-adik jalan ke sini ada batu kotak-kotak kan? Jumlahnya berapa? Hah? Enggak harus dihitung, ditebak aja. 130, coba dihitung lagi sana. 105, waduh hampir mendekati. 104, 100, kamu jawabnya berkali-kali loh. 106, ada lagi berapa? 200. 106, ada yang jawab 6 ya tadi ya? Berarti naik sapu ajaibnya Harry Potter ini. Karena tebakannya itu keliru semua, maka Romo tidak memberitahu jawabannya. 110, iya keliru. Nanti coba dihitung lagi ya. Baik adik-adik yang terkasih, tadi kalian naik ke sini itu pasti akan melewati itu. Dan tentunya kita melewati batu demi batu. Tetapi kalau kita mau menghitung itu memang banyak. Namun kalau kita mau melewatinya satu persatu, pada akhirnya kita bisa sampai. Dan itu menandakan bahwa adik-adik sekalian itu tekun. Satu tapak. Tadi berhenti berapa kali? Banyak kali. Oh, nggak pernah berhenti? Enggak, berarti kamu mendoanya makan banyak ya? Oh, 1, sama. 2 kali, ada 2 kali, ada yang 5 kali berhenti? 10 kali, bagus. Kamu belum makan mendoan ya? Adik-adik yang terkasih, kalau kita melewatinya tapak demi tapak, kita meskipun dia lelah, saya akan melewatinya satu persatu sampai akhirnya kita sampai di sini. Itu adalah tanda bahwa kita itu tekun. Dalam perjalanan kita itu tekun. Nah, ketekunan itu akan mengantar kita pada tujuan kita. Sama seperti kalau adik-adik di sekolah, mulai dari kelas TK kecil, meskipun badannya udah besar, terus TK besar, kemudian masuk
SD kelas 1 nanti ada ujian, masuk lagi ke kelas 2, kelas 3, bertahap-tahap. Ada yang dari kelas 1 langsung loncat kelas 5? Enggak ada. Kemarin pandemi, habis kelas 1 langsung naik kelas 3 ada? Enggak ya, tetap harus kelas 2. Meskipun enggak berangkat sekolah, tetapi tetap mengikuti pelajaran. Demikian pula dalam sekolah kita pun harus tekun tahap demi tahap. Kita tidak bisa mengambil jalan pintas, wah dari kelas 2 saya langsung masuk SMP. Tidak bisa. Kita harus tahap demi tahap. Itulah yang dinamakan ketekunan dan juga kesabaran. Sama seperti Nabi Yeremia. Tadi Nabi yang diceritakan dalam bacaan pertama itu adalah Nabi Yeremia. Ada yang pernah ketemu? Yeremia itu jenggotnya panjang, rambutnya putih, kemudian ada sininya brewoknya itu sampai ke jenggot. Ya pokoknya seperti itu. Nabi Yeremia itu juga sama sebenarnya. Dia itu adalah orang yang tekun. Dia tekun mewartakan sabda Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi orang-orang sekitarnya itu malah menegur dia. Ngapain sih kamu? Kamu kok ngomong macam-macam, kamu kok mengkritik, kamu kok menegur. Tetapi karena itu adalah tugasnya Nabi Yeremia. Saya itu memang diperintah Tuhan untuk menyampaikan hal-hal ini kepada banyak orang. Dia tetap menjalani itu. Meskipun banyak orang menegur dia, banyak orang kemudian tidak menginginkan dia, tapi dia tetap tekun. Yang penting tujuannya itu tercapai. Maka adik-adik yang terkasih, Yeremia adalah contoh ketekunan. Tetapi juga Yeremia adalah contoh orang yang berani. Siapa yang pernah menegur teman? Ada yang pernah menegur temannya? Kenapa sih kok ditegur? Oh salah ya, karena salah. Jadi kita menegur teman itu karena salah. Apakah kalau kita menegur itu berarti kita benci pada teman? Tidak. Supaya dia yang tadinya salah bisa menjadi benar. Tetapi kadangkala kalau kita menegur teman-teman kita, kadangkala kita juga dimarahi. Jadi sewot teman kita. Tahu sewot toh ya? Hah? Anak-anak TK sudah tahu sewot? Oh, enggak ada anak-anak TK. Sewot itu artinya ngambek. Kita menegur teman kita, bahwa kamu jangan mengambil punyanya dia tanpa izin. Bahwa kamu jangan bolos. Bahwa kamu jangan menyontek. Kadangkala kalau kita dibilangin, kita mangkel, marah. Tetapi apakah kemudian, wah, saya takut teman saya marah, maka saya nggak mau negur dia, biar saja dia bolos? Tentu saja tidak. Kita harus seperti Nabi Yeremia yang berani menegur orang-orang yang berbuat salah supaya mereka bisa menjadi baik. Sama seperti bacaan Injil, tokohnya siapa? Tadi kalian dengar, bacaan Injil itu menceritakan tentang tokoh yang dibunuh oleh Herodes. Namanya Yohanes Pembaptis. Ngapain sih kok Yohanes Pembaptis itu dipenggal? Karena dia mengkritik, menegur Raja Herodes yang berbuat salah. Tetapi apakah Yohanes itu kemudian takut? Tidak. Dia tetap tekun untuk mewartakan kebaikan. Maka adik-adik yang terkasih, ini adalah teladan bagi kita semua. Adik-adik sudah berjalan sampai sini, menekuni sampai ke tujuan tempat ini. Apapun halangannya, tetap adik-adik bisa sampai di sini. Kalau tadi dilihat halangannya apa sih sampai di sini? Nanjak, ya, tanjakan. Sungai, ada yang sampai kecegur sungai? Enggak ada. Ada hewan buasnya? Enggak ada. Oh, ada. Oh, kadal. Kadal itu hewan buas. Kalau besar ya. Kalau besar itu hewan buas. Kalau banyak. Kita ada tantangannya. Tantangan yang kita hadapi sampai di sini. Maka adik-adik yang terkasih, ini juga merupakan contoh. Kalau kita tekun, apapun tantangannya, kita pasti bisa sampai.
Apapun halangannya, kalau kita mau tekun, kita bisa sampai. Sama seperti kalian mewartakan seperti Yeremia, Yohanes, membawa kebaikan, mengajak orang berbuat baik, itu pun pasti ada halangannya. Entah nanti orang yang ngambek, entah kemudian kita kehilangan teman, entah itu orangnya kemudian tidak senang sama kita. Tapi yang penting kita mewartakan kebaikan dengan cara yang baik. Maka adik-adik yang terkasih, bukan hanya kepada teman kita berbuat baik, tetapi juga kepada alam kita. Tadi pemandangannya bagus kan? Iya, sejuk kan? Sejuk, kecuali yang kipas-kipas itu masih kepanasan. Tenang aja, Romo, khotbahnya nggak lama lagi, masih 30 menit lagi. Ya ini nggak lama, daripada 1 jam. Adik-adik yang terkasih, sampai di tempat ini kalian bertemu hewan apa saja? Kadal. Kamu idolanya kadal ya? Semut, ikan, anjing. Hah? Belut. Hah? Serangga. Apalagi? Nyamuk. Buaya. Apa? Iwak, ya. Kaki seribu, apalagi? Wah, ketemu ular. Oh, ular. Terus apalagi? Biawak. Prater ketemu siapa? Sapu. Oh, capung. Tawon, ya. Makanya dintuk tawon tuh praternya. Itu bengkak semua kan? Maka adik-adik yang terkasih, hari ini kita juga akan berbuat baik kepada alam kita. Kita berbuat baik kepada hewan-hewan itu, termasuk kita nanti akan menebarkan benih ikan. Supaya apa? Supaya sungai kita pun juga banyak ikannya. Nah, kalau banyak ikannya, sungai itu pun kemudian menjadi semakin bagus. Orang bisa mancing. Kemudian habitat yang ada di sana juga semakin berkembang. Maka kita pun juga akan merawat alam kita dengan menebarkan benih ikan. Tadi ikannya itu pengen sekali selak nyemplung ke sungai. Ada yang mati karena nyemplung sendiri itu. Maka kita nanti akan merawat sungai dengan menebarkan benih ikan. Itu adalah tanda kita ingin supaya berbuat baik, bukan hanya kepada sesama, tetapi kepada lingkungan kita. Baik adik-adik yang terkasih, adik-adik berani menjadi seperti Yeremia dan juga Santo Yohanes Pembaptis? Berani berbuat baik meskipun ada halangannya, meskipun ketemu ular, meskipun ketemu capung, meskipun ketemu kadal. Oh, enggak berani. Tetapi kalau berbuat baik kepada teman, berani. Kalau teman salah kita menegur, berani. Kalau kemudian teman kita nyontek, kita menegur, berani? Iya. Baik, kalau Anda berani, teman-teman berani, teman-teman sudah seperti Yeremia dan juga Yohanes Pembaptis. Mari kita tekun berbuat baik, apapun halangannya, apapun tantangannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak, adik-adik yang terkasih. Kita bersyukur atas sabda Tuhan yang kita dengarkan. Dan mari sekarang kita menunjukkan doa-doa permohonan kita di dalam doa umat. Bagi si Paus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, ya Bapa, berkatilah para gembala kami. Berikanlah kesehatan supaya dapat melaksanakan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melengkapi satu sama lain demi kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah orang tua kami, senantiasa menyempurnakan kasih sayang mereka satu sama lain, dan buatlah keluarga kami menjadi gereja kecil yang selalu mengasihi-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi kakak-kakak pendamping, ya Bapa, berikanlah kesehatan, kerendahan hati, kesabaran, serta semangat dalam mendampingi kami anak-anak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat belajar dengan semangat kasih, jujur, dan rajin. Lindungi dan berkatilah kami semua yang hadir di sini maupun teman kami yang saat ini belum bisa hadir di sini bersama kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bertumbuh kembang sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ikan-ikan yang akan kami sebar di sungai ini, di tempat ini. Semoga mereka semakin berkembang dan juga menghiasi alam indah yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, demikianlah doa-doa yang kami unjukkan kepadamu dengan kerendahan hati di dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita masuki liturgi Ekaristi. Berdoalah adik-adikku yang terkasih dan juga saudara-saudara sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga hati kami Kau penuhi dengan iman yang teguh dan rasa syukur yang berlimpah oleh karena persembahan roti dan anggur di altar-Mu ini. Semoga kami
senantiasa siap berkorban demi kemuliaan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memuji Allah dengan doa syukur agung yang kedua dan anamnese yang ketiga, pola yang pertama atau anamnese 3A. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah-tengah pulau, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di antara gunung-gunung dan dataran subur, di negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau memimpin kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah ladang dan sawah, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, serta mempersiapkan hari depannya lebih adil dan makmur, aman dan sentosa. Di atas semua itu kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, agar bagi kami Dia mengambil roti dan darah Tuhan kami, Dia Yesus Kristus, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur
sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa dengan bernyanyi. Selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dunia kasih kami. Anak domba Allah yang menghapus dunia kasih kami. Anak domba Allah yang menghapus dunia kasih kami. Inilah Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang selalu menjaga kita, mengajak kita berbuat baik kepada sesama, mengajak kita membawa kerajaan Allah kepada sesama.
Maka berbahagialah saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, dan seluruh para pendamping yang terkasih. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan pergi. Semoga Yesus Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang mau minta berkat, silahkan ke Kak Gita. Di sana ada Kak Gita. Ya. Kemudian yang komuni silahkan berdiri di tempat, nanti brother akan mendatang. Yang terima berkat sama Kak Gita di sebelah kiri. Amin. Tuhan sumber gembiraku.
Terimalah kami. Jangan kami dipisahkan Daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus. Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Salam Maria, Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyegarkan kami berkat perjamuan Ekaristi ini. Kuatkanlah kami untuk berani mempertaruhkan jiwa raga kami demi kebaikan, demi iman, dan cinta kasih kepadamu, agar semakin banyak orang Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan juga untuk ketiga frater kita, dari yang frater yang jubahnya hitam, itu frater Roy. Frater Roy. Kemudian yang tadi bagi komuni ada dua. Yang sebelah sana itu adalah frater Yonas, sampingnya adalah frater Mario. Nah, nanti adik-adik akan perkenalan lebih mendalam lagi dengan para frater kita ini. Juga terima kasih suster dan juga petugas-petugas dan juga panitia. Terima kasih banyak. Mari adik-adik, kita akan melanjutkan kegiatan kita. Tetapi sebelum itu, mari sekarang kita mohon berkat Tuhan supaya nanti kegiatan kita selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan kita menjadi anak yang diberkati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.